Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, penuh dengan curahan rahmat-Mu, penuh dengan hikmah ya Allah. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang yakin padamu, hamba yang istiqomah, hamba yang Engkau jauhkan dari bala wal fitnah. Kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengarkan, maha tahu isi hati, maha tahu segala-gala yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada bohong yang tidak diketahui Allah, tidak ada khianat yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya nyata bagi Allah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, tidak bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut, yang muflis? Saya bacakan hadisnya, semoga ini manfaat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih nomor 2581. Karena panjang saya baca terjemah. Telah berkata kepada kami Khutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr. Telah berkata kepada kami Ismail dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, tahukah engkau orang yang muflis, yang pailit, yang bangkrut? Lalu para sahabat mengatakan, yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala di hari kiamat, pahala sholat, saum, zakat, tapi dia datang dengan membawa dosa, telah mencaci si fulan, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si fulan, memukul si itu. Maka orang yang terzalimi akan diberikan pahala kebaikan si pelaku kezaliman, dan orang yang terzalimi lainnya akan diberikan kebaikan si perilaku zalim, dan kebaikannya telah habis sebelum tuntas dosanya. Maka dosa orang yang dizalimi akan diambil oleh yang menzalimi, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi menjadi orang yang banyak berbuat baik itu tidak cukup. Ahli sholat itu tidak cukup kalau dia tidak menjaga diri dari perbuatan zalim. Ini penting hadirin, karena kita sering fokus untuk mengisi ember dengan air,
tapi lupa menutup bocorannya. Kita lihat bagaimana mujahid yang sampai mati di medan perang tetap jadi ahli neraka. Bukan kurang amalnya, bukan kurang beraninya, bukan kurang pengorbanannya. Yang kurang ya satu saja, hatinya lebih sibuk mencari penilaian makhluk daripada mencari keridhaan Allah. Jadi kita fokus beramal, tapi kita tidak fokus untuk mencari penghancur amal, itu masalah. Hadirin sekalian, kita sering ke masjid, sholat jamaah, malam tahajud, ikut odoj, one day one juice, sedekah lancar, tapi pada saat yang sama kita masih pelihara penyakit ria, takabur, dengki, sombong. Hancur tuh semua amal kita. Karena setiap penyakit hati akan berbuah kezoliman. Saya baru sembuh dari sakit, proses sembuh. Ini sakit lahir ya. Seperti apa? Diperiksa dokter, dibawa ke rumah sakit, darah diambil, jantung diperiksa, bayar lagi, mahal. Nurut, diam. Tidur, jangan bergerak. Tetap bergerak karena nggak mungkin ada. Tapi dibatasi. Tidak boleh jalan. Jangan ceramah. Cicing. Nurut hadirin. Jangan saum dulu. Nurut. Tidak boleh berkuda. Ketahuan oleh dokter memanah, jangan memanah. Nurut. Luar biasa. Sesudah pengobatan sedemikian rupa, minum ini, makan ini, jangan. Nurut. Jangan dulu ceramah. Nurut hadirin. Cing apa? Sebulan tidak ceramah dan dunia baik-baik saja ya. Mulai agak sembuh. Jangan terlalu capek. Nurut. Ini penyakit lahir. Nurut. Padahal penyakit lahir itu diobatin ujungnya sama, mati. Tapi penyakit kolbu itu enggak berakhir di dunia ini. Kalau penyakit lahir mati, kita ujungnya selesai itu. Tapi hitungan penyakit hati dihitung tuh dikubur di akhirat. Jatuhnya bangkrut. Sekarang berapa mujahadah kita supaya kita bisa selamat dari penyakit hati? Ini yang jarang dilakukan. General check up kemarin, darah ambil ini, wah semua WAK, BAB, wah diperiksa, jantung, ronsen, mayar itu hadirin, dipangbayarkan maksudnya. 2 kali diperiksa hanya untuk mendeteksi penyakit lahir. Berapa kita mau bayar untuk mendeteksi penyakit hati? Harusnya ada laboratorium, lab khusus penyakit hati. Masalahnya kalau penyakit lahir itu ngaku sakitnya dan mau diobati, nurut, bayar lagi. Tapi penyakit hati dikasih tahu ngambek, Pak. Bapak ada gejala sombong, tampiling siapa orang ngambek hadirin, malah mau nempeleng. Coba ke dokter ya nggak, saudara ada gejala penyakit kolesterol, tempeleng siapa dok? Nggak mungkin hadirin. Obatnya apa dok? Itulah masalah terbesar kita.
Hanya untuk penyakit lahir kita bisa habis-habisan itu. Harusnya lebih habis-habisan ngobatin penyakit hati. Karena efeknya dunia nelangsa, dikubur disiksa, akhirat neraka. Setuju kita bikin pemeriksaan pendeteksi penyakit hati? Kelihatannya udah nggak setuju, belum apa-apa. Itu hadirin, saya mikir selama sakit hanya untuk sembuh dari penyakit lahir. Waduh, perjuangan pengorbanannya banyak. Termasuk kemarin pergi ke Australia itu dalam rangka merefreshkan. Aduh, enggak ceramah bisa tuh. Sekarang bagaimana ngobatin penyakit hati? Benar? Harusnya lebih all out hadirin, habis-habisan. Karena badan sehat, hati berpenyakit, sengsara tetap. Demikianlah hadirin, itu saja ceramahnya kali ini. Judulnya itu ya, isinya sekarang. Pelajaran dari Australia kemarin, ternyata yang sangat penting kalau bekerja dan sekolah itu adalah penjelasan rambu-rambu tidak merugikan orang lain. Jadi bukan pelajaran senyum yang paling penting, ternyata pelajaran dilarang mencaci, dilarang memaki, dilarang melakukan perbuatan yang membuat orang lain rugi. Nih dalilnya. Kalau kita banyak belajar sholat itu bagus, sedekah itu bagus, ngaji itu bagus. Tapi sehebat apapun amal kita, Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan kebangkrutan kalau kita tidak menahan diri dari merugikan orang lain. Kalau di Darut Tauhid ini pelajaran akhlak itu namanya 3 sa. Saya aman bagimu, 2 saya menyenangkan bagimu, 3 saya bermanfaat bagimu. Kita belajar 5S, senyum, salam, sopan, santun. Tukang tipu juga gitu hadirin. Karena dia mau nipu ya. Assalamualaikum neng, meni geulis neng teh. Persis senyum jalan, tapi nipu sesudah itu. Berapa banyak koruptor yang senang sedekah, tapi awalnya mencuri hak orang lain. Jadi sebetulnya mujahadah yang paling mendasar adalah mujahadah tidak merugikan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Penyakit hati pasti berbuah kezoliman. Makanya saudaraku sekalian, sedih kita ya, bertengkarnya umat Islam karena di sini nih kita sering tidak menahan diri dari prasangka buruk, suudzon, dari tajasus, mencari aib, memata-matai, dari tahassus, senang mengoreksi, mencari, mengkoleksi berita buruk tentang orang lain, dari hasad, dari dengki. Masya Allah. Nah, punten, SD berapa tahun? 6 tahun. SMP SMA 12 tahun belajar. Kuliah 5 tahun. Bapak 7 tahun boleh ya. Karena master. Selalu husnuzon hadirin ya. Jangan karena mahasiswa abadi itu sudah dari awal sudah merugikan.
Hampir saya juga ngomong yang tadi kan. Untung inget judul. Kalau nggak hilang pahala saya. Udah dikit tekor. Jadi bayangkan sekolah 17 tahun, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau tidak minimal 12 tahun. Bayangkan untuk parkir saja pada tempatnya nggak bisa. Sampah, makan permen, buang saja sembarangan. Buang sampah sembarangan itu zolim, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bikin tempat jadi kotor, pekerjaan tambahan bagi petugas sampah. Apalagi kalau yang dibuangnya puntung, terinjak, orang bisa menjerit, loncat ke jalan, kesabat oleh truk tronton dari membuang rokok. Jadi itu sekolah kita ini sekolah apa? 12 tahun, 15 tahun hanya menyimpan sampah pada tempatnya, enggak sanggup. Dari awal kita tuh sudah belajar zolim. Apa saudara pikir merokok itu kebaikan? Zolim, ke diri zolim, asapnya ke orang lain zolim. Coba itu kan. Jadi dari awal kita ini ternyata ada pendidikan yang kurang serius, yaitu pendidikan untuk tidak merugikan orang lain. Ayo, berapa banyak yang tahu ilmu agama tapi tetap merugikan orang lain. Dan kita punten ya, nyaris mentalnya mental terjajah. Di sana ada tulisan plang, dilarang parkir, P. Dan diam aja di sana tuh di samping. Dan yang lihat itu enggak ada yang berani mengingatkan, Kang, maaf ini dilarang parkir, punten. Kan bisa begitu. Jadi udah mah yang itu ngaco, yang lihat ikut membiarkan kengacauan. Di mana itu agamaan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat orang buang sampah, udah dia ngaco, yang lihatnya juga enggak ada tuh ingin, Kang, maaf, ada tempatnya di sana. Itu masalah besar bagi kita. Jadi agama, wudu, sholat, parkir motor sembarangan, hanya baru ingat parkir sembarangan sesudah motornya tidak ada. Ini serius hadirin, sangat serius. Di beberapa masjid di daerah, masjid itu pakai toa keras, 2:30 sahur. Sudah itu dia tidur, tipnya yang disetel. Kelihatannya kita harus coba evaluasi pendidikan kita, ya. Mengajari senyum itu baik, tapi jangan lupa penjahat juga banyak yang senyum. Bersedekah itu sangat baik, tapi jangan lupa uang siapa yang disedekahkan. Bangsa ini banyak koruptor, banyak maling. Artinya banyak orang yang mengambil hak orang lain. Jadi kalau sepakat rekan-rekan, mujahadah kita ini menyembuhkan diri dari penyakit merugikan orang lain dengan lisan ataupun sikap kita. Jadi kalau amal kita sholat belum khusyuk, sedekahnya belum banyak, tapi kalau kita tidak merugikan orang lain, aman. Sepakat? Nah kita mah ke masjid juga merugikan orang. Kadang-kadang duduk di pintu, atau orang susah masuk, dia nyender sendiri enak. Dari awal mau ibadah aja udah nggak ingat bagaimana hak orang lain yang terhalang. Apa saudara pikir keran terbuang air, sedekah 1000 loh dia, air yang maaf hadirin, ini bukan mengungkit-ungkit,
Saudara jangan tersinggung, yang tersinggung pasti yang seribuan ya. Udah makan di mana, mulesnya dibawa ke sini, celok di toilet, lama. Yang lain tenang om, sing kuat ya. Dia tidak sadar tuh betapa lamanya di toilet merugikan orang. Belum buang airnya, pakai tisu gulung semua. Wah, karena saku. Oh iya, kita kehilangan tisu beberapa gulung. Jangan heran, ini sudah zolim hadirin di masjid ini. Sholat. Jadi kita mah untuk ibadah aja enggak peduli kepada hak orang. Benar? Suka ada yang begitu. Ayo kita mujahadah dari tidak merugikan orang dalam bentuk apapun. Sepakat? Surat Al-Hujurat ayat 11 tentang jangan mengolok-olok. Kita simak ayatnya 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayo, ini penyakit ini. Satu, berhenti mengolok, mengejek kaum kelompok sesama beriman. Wala nisa'i, wanita, berhenti mengejek wanita yang lain, karena boleh jadi kaum atau wanita yang diejek itu lebih mulia di sisi Allah. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar yang buruk.
Jangan, stop sekarang memanggil orang warna kulit, bentuk tubuh, hidung. Lihat teman yang hitam celetuk, Hajar Aswad. Itu tidak baik sama sekali. Ada yang gemuk, celana nomor berapa? Ibu sekarang berapa kintal beratnya? Nama kintal itu sudah benar-benar melukai itu. Stop, saum itu penyakit. Kurangin bicara. Kalau kita cenderung berkomentar terus, stop sekarang. Udah nggak usah banyak ketemu orang. Saya juga kemarin tidak banyak ketemu orang. Dunia baik-baik saja. Dan badan saya menjadi lebih sehat. Jangan celetak-celetuk dalam bentuk apapun. Diem. Nanti saya disebut stres. Gak apa-apa. Daripada kita jadi berpenyakit, daripada pahala kita hancur, dosa kita nambah. Disebut stres tidak bahaya. Yang bahaya itu stres. Jaga jarak. Kalau saudara ceramah bisa jadi penyakit, berhenti ceramah sampai sembuh penyakit hatinya. Bukan berhenti berdakwah. Berhenti ceramah itu tidak identik berhenti berdakwah. Saya berhenti ceramah sebulan supaya penyakit lahir sembuh. Apalagi yang tiap ceramah jadi penyakit hati, berhenti ceramah sampai penyakit hati sembuh, baru mulai nanti bicara lagi. Dunia baik-baik saja, tapi yang hancur kita. Ayo, kalau ketemu orang jadi maksiat, jangan ketemu. Kalau masuk ke arisan jadi banyak ngomong sia-sia, jangan datang tuh ke arisan. Yang penting kan menang. Saya nggak ikutan arisan, nggak ngerti. Ini asli hadirin. Apa yang kira-kira membuat penyakit kambuh, berhenti dulu sampai tidak berpenyakit, sampai kuat. Yang kedua dari ayat tersebut adalah ayat 12, jauhi prasangka. Di sana ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu. Mulai sekarang latih jangan berprasangka buruk kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada orang yang beriman. Hadisnya begini, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk akdzabul hadits, sedusta perkataan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian mencari berita jelek tentang orang lain. Wala tajassasu, dan jangan suka memata-matai, serba ingin tahu, menyelidiki. Kita bukan intel, kita bukan jaksa, kita bukan KPK. Karena kita nggak punya kewajiban itu untuk menegakkan keadilan, bukan tugas kita. Udah, prasangka baik, gak usah serba ingin tahu. Ibu-ibu, jangan buka-buka handphone suaminya, karena tidak tahu kodenya. Ya, percuma. Jangan. Suami yang selalu buruk sangka ke istrinya, stres. Kemana pergi? Ini udah bikin rambu-rambu, sepakati, pasrahkan ke Allah. Kita berbaik sangka bukan untuk konyol. Kalau kita baik sangka nanti kita ditipu orang. Tidak. Kalau kita berbaik sangka karena yakin ini perintah Allah, yakin Allah akan melindungi orang yang patuh kepadanya. Kalau ada penipu, Allah tahu yang bakal nipu, Allah akan buka, Allah akan lindungi kita dari tipu daya dia.
Allah maha baik. Allah nyuruh kita berprasangka baik. Nggak mungkin karena kita berprasangka baik kemudian Allah biarkan kita dianiaya. Kalau ada orang berbohong ke kita, Allah buka nanti kebohongannya. Mudah bagi Allah membeberkan kebohongan siapapun. Dengan caranya kita akan tahu. Husnuzon saja, karena yakin Allah memerintahkan dan yakin Allah yang akan menjaga kita. Seperti sholat tepat waktu, toko tutup. Wah, nanti gimana penghasilan berkurang? Tidak mungkin. Yang nyuruh sholat Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Masa gara-gara kita patuh Allah jadi pelit? Oh, gak masuk di akal. Tapi gimana kalau ada pembeli? Atuh ajak sholat. Apa susahnya? Kalau dia nggak jadi beli gimana? Berarti bukan rezeki kita. Simple, benar? Udah prasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Cari 1001 alasan. Pokoknya saya kutip perkataan Umar bin Khattab. Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin. Ini hanya kenanya kepada yang mukmin, bukan munafikin, bukan musyrikin, bukan kafirin, bukan fasikin. Kecuali dengan prasangkaan yang baik, dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Aduh, maaf saya kesini tadi telat karena saya banyak urusan. Terima aja. Toh dia di belakang misalkan apa, itu nggak usah dikorek-korek. Dia datang terlambat, cari 1001 alasan. Mungkin nolong orang di jalan, mungkin jaga ibunya, mungkin dia tidak ada ongkos sehingga pokoknya cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalaupun nggak dapat, katakanlah pasti dia ada alasan yang diyakininya sehingga datang ke sini telat. Cari 1001 alasan, hadirin. Karena itu lebih menenteramkan. Ternyata dia memang suka telat karena tidak disiplin. Nanti Allah akan perlihatkan. Pokoknya berbaik sangka. Bu, ke suami prasangka baik. Suami saya mandi prasangka baik makin lincah. Misalkan suami punya spintrong, ya jadi dia lincah sekali. Ya itu memang spintrong tuh pasti lincah. Ya, cicing mah mata biasa ngancelang spintrongnya. Husnuzon. Kemana ini husnuzon? Pasti ada alasan ke sana. Kalau toh ada perbuatan yang tidak baik, Allah nanti yang akan ngurus. Kepada orang yang beriman. Suami istri yang sibuk berprasangka buruk tidak akan sakinah. Prasangka baik. Kalau terbukti ternyata dia jelek, berprasangka baik lagi. Mudah-mudahan kejelekan ini kejelekan terakhir. Sesudah ini dia tobat dan tidak mengulangi. Ternyata mengulangi lagi, mudah-mudahan ini yang terakhir. Karena prasangka baik itu menenteramkan. Kalau kita berprasangka buruk, kita akan menghakimi seseorang dengan prasangka kita. Senyum pas datang, apa kabar bu? Ya, cengar cengir biasa. Ciri orang yang habis bikin dosa cengar cengir. Kunaon, ramah dibuat bae. Terus bae gitu. Kayak yang di sekolah itu, karena prasangka buruk, dia pulpennya tidak ada. Kebetulan pas istirahat kelihatan seseorang di kelas karena sakit. Oh, dia nih yang mencuri pulpen saya. Sudah curiga saja terus. Besoknya dia datang, yang disangka tuh bawa permen. Kak, ini saya bawa permen dulu. Oh, sengaja dia ngasih permen ya, supaya tidak dicurigai. Terus dia di kelas ngerjain PR, mau maling lagi nih, terus saja. Pas pulang ke rumah, adiknya datang, Kak, ini pulpennya maaf tadi saya pinjam. 3 hari dia
menyelidiki orang itu, karena sudah suudzon. Dari suudzon itu pasti tajasus, tahasus nanti. Capek hidup begitu hadirin, menghakimi seseorang hanya dengan bayangan pikiran kita saja. Ayo, mau bahagia, merdekakan diri dengan husnuzon. Ayo mujahadah, itu penyakit haram tuh suudzon tuh. Dengarnya enak tidak? Dengar ya hadirin ya. Dengar baik-baik. Coba ini. Mana yang enak di hati? Baik, jahat. Mana yang enak? Mendengar kata-katanya aja udah enak di hati. Mana yang membahagiakan? Melihat orang baik, melihat orang jahat. Jawab. Melihat orang baik walaupun tidak baik ke kita, melihatnya aja, mendengarnya udah enak. Coba, mana yang paling enak? Orang baik memberikan uang dan hadiah kepada kita, dan orang jahat yang mengambil dompet kita. Mana yang membahagiakan saudara? Orang baik. Mendengar kata baik enak, mendengar orang baik enak, melihat orang baik enak. Apalagi kalau baik ke kita, lebih enak. Tahu yang paling enak apa? Kita yang melakukan kebaikan. Sederhana hidup ini. Tahu yang luar biasa nikmatnya apa? Kita berbuat baik dan tidak mengharapkan balasan apapun dari makhluk. Itu top, itu yang namanya puncaknya bahagia tuh di sana. Sama, mana yang enak? Berprasangka baik, didengar aja, atau berprasangka buruk? Baik, kata baik itu enak. Mana yang enak? Kita ada orang berprasangka baik ke kita, atau orang yang berprasangka buruk ke kita? Mana yang enak? Orang berprasangka baik ke kita, benar? Kalau tahu yang paling enak, kita yang berprasangka baik ke orang. Nah, selama ini kita terjebak oleh prasangka buruk. Tetangga tidak ke masjid, imam dekat masjid, ya, gitu. Jadi dia sendiri yang muntah ya. Lihat orang sedekah 1.000, pet kopet. Lagunya jadi jelek. Yang sedekah 1.000 mah dapat pahala, dia yang dapat dosa. Ada orang sudah sepuh ngaji Iqra jilid 5, aki kamana wae aki teh. Si Aki jilid 5 tuh ikhlas, dengan penuh rasa takut ke Allah, dengan penuh penyesalan. Hari kita udah bisa ngaji tapi merendahkan kakek itu. Boleh jadi di sisi Allah kakek itu sudah melesat kedudukannya dengan perihnya penyesalan dibanding kita dengan senyum sinis kesombongan. Udahlah. Ada kakek-kakek belajar Iqra, ini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lihat yang muda gini, lihat yang muda-muda, dosanya lebih sedikit. Lihat kakek-kakek, nah ini dia kakek-kakek, pahalanya lebih melimpah gitu. Ilmunya, pengalamannya. Ayo hadirin, jangan suka serba ingin tahu tentang orang lain. Tetangga ganti mobil, udah nggak usah. Seberapa bulan tah nyicilnya? Pasti tim mertua ya mata. Teman punya jaket bagus, minjem tisai. Dosa terus itu, dicatat. Dibayarkan pahala salat kita yang kurang khusyuk,
nggak ada pahalanya, dosa dia diangkut oleh kita. Ngomong kita kalau benar tidak berpahala, kalau salah jadi dosa. Itulah buah daripada prasangka. Setuju berprasangka baik hadirin? Ini perintah Allah, patuhi saja, aman. Ciri orang yang senang berprasangka baik, nyaman hatinya. Itu hadiah dari Allah. Orang yang berprasangka buruk, galau. Makanya orang yang pecemburu, bahagia atau sengsara? Cemburu itu bikin bahagia atau nelangsa? Pikiran jadi jernih, jadi kotor. Hati jadi tentram, jadi galau. Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enak? Dengan segitu penderitaannya, urusan jadi beres atau nambah? Aneh ya, udah sangsara nambah. Kenapa? Karena salah. Kalau lagi cemburu bagaimana? Udah sholat minta ampun ke Allah. Boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa kita. Mungkin lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah. Ayo wala tajassasu, jangan suka pengen tahu. Nanti dikasih tahu oleh Allah. Kecuali yang punya kewajiban, ya. Saya kepala keluarga, diamanahi anak 11, keluarga 2. Saya dituntut oleh Allah di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan. Kalau nanya anak di mana, bukan suudon. Kalau ingin tahu perilaku anak, karena memang saya akan bertanggung jawab. Di Darut Tauhid ceritanya sekarang diuji jadi pimpinannya. Kadang harus tahu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu memperbaiki. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, stop bergunjing. Ayuhibbu ahadukum, sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu, jenazah saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau jijik. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan faqaritumu. Orang yang suka bergunjing itu ibaratnya saudaranya meninggal, lalu jasadnya yang sudah meninggal itu membusuk, digigit oleh kita, dikunyah. Udah pemakan bangkai juga memakan saudara sendiri. Keji, hina, nista, itu gibah. Apa itu gibah? Mengatakan seseorang yang kalau dia mendengar dia tidak suka, itu gibah. Stop ngomentari fisik, ngomentari latar belakang. Alhamdulillah ya, sekarang dia sudah berjilbab, padahal sebelumnya gibah. Nah, kenapa pakai sebelumnya? Alhamdulillah hidayah Allah, sudah makin sempurna menutup auratnya. Cep, baheula nama. Ampun. Itu gibah, karena dia akan terluka. Alhamdulillah dia sekarang lulus sarjana, bapaknya tukang beca. Gibah. Nah, si eta hidung jadi artis. Emang nggak boleh hidung? Alhamdulillah. Nah, teh beda dengan TV ya. Di TV mah teh tinggi besar. Nah eta gibah eta den. Ini pernah waktu takdir diundang di Amerika, ya udah takdirnya ketentuan begitu. Sedang ceramah itu ada ibu-ibu ya celetuk teh. Ustadz boleh nanya? Silakan. Ustadz, saya lihat Agim di TV teh tinggi besar putih. Aslinya pendek hitam. Waduh, itu mah jelem dah hadirin lah. Seperti tembus dah ke sini.
Kalau saya sakit hati, itu sebetulnya bukan karena omongan beliau. Itu mah beliau mau ada hitungannya sendiri dengan Allah. Harusnya saya bersyukur ya. Dia mah nggak menghina, dia mengatakan fakta benar. Kalau kita merasa terhina karena saya merasa tinggi besar dan putih cemerlang, itu memang waktu di Amerika tiap hari berkuda tuh, jadi hidung lesteng hadirin, dan tidak ada yang salah dari omongannya, hanya mungkin tidak layak ngomong begitu ya. Dan saya mah jujur ngomong apa adanya. Kamu teh pesek, kerbing, keriput jika dorok-dorok kacayan. Oh, itu dosa ya. Kenapa nyebut keriput dorok-dorok kacayan? Ini kan meremukan perasaan. Itu dosa hadirin. Saat yang sama pahala kita dikasihin tuh. Kalau nggak punya pahala, dosa dia, mungkin dia dosanya ada yang dosa zina, nauzubillah, itu bisa dipikul oleh kita, nauzubillah minta. Ayo stop, jangan ngomentarin apapun yang membuat orang tidak nyaman hatinya. Ini penting sekali ya, karena ini termasuk akhlak dasar. Parkir jangan sembarangan, membuat sembarangan jadi macet, yang mau sekolah susah, ambulans yang mau melahirkan terhalangi, terima itu dosanya bagi yang parkir sembarangan. Pendidikan setinggi apapun, kalau merugikan orang lain, dia tidak berpendidikan, karena pendidikan itu harusnya menghasilkan akhlakul karimah, dan akhlak yang paling dasar adalah tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun, termasuk cara menyuruh, sini, enak nggak lihatnya? Enak nggak? Kamu sini, enak nggak? Lihatnya nggak enak. Yang dipanggil enak tidak? Tidak. Yang manggilnya perasaannya enak tidak? Pasti ini akhlak jelek. Coba begini, Kang, punten boleh minta tolong ambilkan drum aspal itu? Walaupun berat hadirin, tapi punten, tolong, maaf. Kalau tidak keberatan, abri keabotan mereka toilet ya. Enak pakai tangan begini. Lihatnya enak tidak? Enak. Maaf, tolong, kalau tidak keberatan boleh ambilkan sendalnya ke sini. Dengarnya enak tidak? Yang disuruh enak tidak? Yang ngomong enak tidak? Itu pasti akhlak. Pokoknya akhlak yang baik itu nyaman ke diri, nyaman ke orang. Akhlak buruk itu dia tidak nyaman dan orang lain pun tidak nyaman. Jadi kalau mau cari bahagia mah sebetulnya sederhana. Patuhi saja apa yang Allah suka, bahagia di sana. Sudah rekan-rekan, kita sekarang obatin dulu nih penyakit merugikan orang lain. Bagi saudara yang perokok, saran A berhenti. Gimana cara berhentinya? Ya berhenti saja. Pakai nanya ke saya lagi. Nah, kumaha ada, saya mah belum pernah merokok ya. Ada yang nanya, kenapa tidak merokok? Kenapa harus merokok? Nah, kalau saya melihat perokok juga suka aneh. Ari eta naonan? Sedot tiup. Memang mau berbaik sangka kumaha? Apalagi kakek-kakek ngerokok, ya aki kunaon. Datang cucu kek minta rokoknya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Rokok tuh bahaya tahu. Kata cucu, aki-aki teliur. Ongko bahaya tapi disedotin. Sekarang itu saja. Parkir yang rapi, mau ngelaksonin juga. Coba klakson yang enak yang mana? Kalau ada orang lagi jalan ngadep ke sana,
kira-kira yang mana? Hati yang neken teh bukan tangan. Dan ini wajahnya sesuai klakson. Benar? Kalau tin gitu. Kemarin naik sepeda di sana, karena di antara orang-orang sama tuh yang kering segitu aja tuh, kering. Kita itu di Indonesia puas ya lihat orang ngegebek tuh yang ada pelajaran mendasar di negeri ini, yaitu belajar untuk menghargai hak orang lain, belajar untuk tidak merugikan orang lain. Mau gelar sepanjang apapun, kalau dia seorang pencuri, dia mengambil hak orang lain, tidak berpendidikan aslinya. Ya, sepakat hadirin sekalian? Terima kasih. Saat pertama, saya aman bagimu. Saat kedua, saya menyenangkan bagimu. Minimal 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Saat paling puncaknya adalah saya bermanfaat bagimu. Tapi baru sah yang kedua dan ketiga ini kalau saat yang pertamanya sukses. Karena banyak orang jahat senyum, orang nipu juga salam, benar? Ramah, juga banyak yang suka nolong, tapi dia merugikan orang lain, semuanya akan hangus, bangkrut. Ini mendengarnya mah gampang, ngomongnya juga gampang, tapi untuk melaksanakannya perlu mujahadah. Saran saya, mana yang membuat kita penyakitnya kumat, tinggalkan. Bagi ini saya tidak mau ikut campur dunia wanita ya. Gini, kalau berpakaian demi dinilai orang dengan berpakaian demi dinilai Allah, sebetulnya ada alat ukurnya, yaitu lamanya bercermin. Kalau bercerminnya lama sekali, lelaki mah nggak masuk dunia ini kecuali LGBT ya, lelaki yang agak kemayu. Tapi ya saya juga pakai sorban ngaca, nggak bisa miring hadirin. Kalau miring walaupun ceramahnya sedih, saudara tetap senyum ya kan. Bu, kaum wanita, kita sering membagus-bagus demi dilihat orang, padahal Allah walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kita membagus-bagus demi dilihat orang, padahal yang maha menentukan takdir melihatnya isi hati dan amal. Jadi kalau misalkan merasa ingin pakai gelang yang ini, jangan menilai orang, tidak boleh. Kalau kita lihat orang pakai gelang, itu husnuzon, daripada disimpan di rumah mending dipakai. Tapi kita bisa mujahadah. Coba mana yang lebih aman, pakai gelang emas bertahta berlian atau pakai karet gelang? Kita punya gelang, mujahadah itu kunaon kayak kepret lah ya enggak, sambil santai. Boleh saya bertanya enggak? Misal mujahadahnya gelang ini simpen, karena kalau pakai jadi kotor hati, itu mujahadahnya. Yang lebih mantap lagi, gelang ini disimpan di kotak infak Darut Tauhid. Oh, itu lebih indah ya. Agak berat ya. Tapi kalau bisa itu nanti berlipat-lipat. Allah kan melihat ini yang ladang dia jadi ria, tapi oleh dia selain disimpan di rumah, digantikan jadi disimpan jadi wakaf. Waduh, bisa jadi nanti naik imannya. Mungkin tidak diganti dalam bentuk dunia, tapi diganti dalam bentuk emas di hatinya, lebih indah.
Sama yang ingin kelihatan, misalkan di dunia wanita, maaf saya nggak ikut campur, ingin kelihatan cantik pakai bulu mata palsu, itu saya nenaonan ya, kicep kan berat itu ya. Oleh Allah udah diukur, yang paling enak buat mata kita tuh bulu mata yang ada. Kalau pakai bulu mata palsu seperti bawa barbel, waduh, bisa jadi kelemahan otot mata, nanti jadi peremai ada leles mungkin ya. Aduh, saya tuh tidak mau ikut campur dunia wanita. Tanya Iten, mujahadahnya jangan pakai. Yang biasa harus pakai make up karena takut ketahuan keriput atau apa, mujahadahnya moal pakai make up. Dunia baik-baik aja. Beneran hadirin. Yang biasa pengen keren, otot kawat balu besi, jadi baju teh ngetet sekali, logor langsung. Sok. Begitulah hadirin mujahadahnya. Yang biasa ingin kelihatan tinggi, pakai sepatu yang ditinggikan, nggak apa-apa kalau memang perlu. Tapi kalau nggak, coba aja supaya lepas hati ini dari pengen dinilai orang atau takut dihina orang. Kan kita suka sengsara karena takut dihina orang. Apalagi yang rambut lelaki bagus gitu ya, sehingga ngagolep wae ke sana. Repot. Gundulan. Ya. Beres ade no. Kenapa deh? Ini langsung gitu ya. Maaf yang gundul merdeka. Tersinggung gak sih deh? Enggak kan? Kalau tersinggung gibah nih ya. Itu mujahadahnya. Yang biasa ingin kelihatan keren aja ya, sekali-kali tampil biasa. Yang biasa ingin dilayani, layani sendiri. Itu melepaskan diri dari penyakit hati, ingin dinilai orang, ingin diperlakukan spesial. Kalau enggak, itu nempel penyakit itu, membuat kita tidak pernah bahagia. Semakin sibuk ingin dinilai orang, semakin sedikit kita memiliki keikhlasan. Berarti semua kesibukan kita tidak akan diterima jadi amal soleh. Termasuk ceramah gini. Kalau ceramah hanya ngotorin hati, jadi ujub, jadi ria, sok penting, soalnya udah nggak usah ceramah dulu, ngajar aja di kampung, pakai kitab, nggak usah ceramah tapi ngajar. Kalau ngajar itu lebih sederhana karena menyampaikan apa yang tertulis. Masya Allah. Kalau tiap ngimamin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pada nangis di belakang. Alhamdulillah. Periksa, ya naonan saya. Orang pada nangis, tapi saya dikutuk Allah nih. Karena niat baca Qur'annya juga supaya kerasa merdunya, supaya orang pada nangis. Gak usah ngimamin, sholat aja sendiri, banyak tobat sampai siap hatinya. Ya apa gunanya kita ngimamin hanya bikin murka Allah, benar? Banyak imam yang lain juga. Kita nggak jadi imam juga, dunia baik-baik saja, betul? Silakan periksa penyakit hati apa yang paling potensi merusak amal soleh kita, dan bermujahadahlah hadirin. Cari itu penyakitnya, tanya ke siapa aja. Kang, akang teh tukang celetak-celetuk, banyak omong. Cep! Niat saum. Wah, sih mau ngomong. Itu mah akang ngomong tuh. Nah, udah nggak usah ketemu orang. Karena setiap ketemu orang cenderung ngobrol, udah hindari aja dulu. Bukan memutuskan silaturahim, ini mengobati. Berapa banyak orang yang sakit tidak boleh ketemu orang, hanya sakit lahir, tidak ketemu, dan aman. Nanti kalau sudah peka hati, kuat, ketemu lagi bisa. Jadi jangan dianggap kita uzlah beberapa saat itu meninggalkan kewajiban dakwah. Enggak, itu bagian dari dakwah kita. Karena dakwah itu bukan hanya bicara,
tapi bersihnya hati. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekian saja. Sudah lebih sehat ya sekarang. Mohon maaf malam Jumat yang lalu masih nyepi di sana. Australia itu negara milik Allah. Semua orang yang ada di sana juga ciptaan Allah. Jadi tidak spesial. Wah, ke luar negeri, enggak. Ke luar negeri itu menurut kita. Menurut mereka mah tetap dalam negeri. Ya. Kita ke sana manfaat kalau nambah iman, nambah ilmu, nambah amal. Kalau ke sana malah jadi rontok iman. Bagusnya memang ke luar negeri itu cari yang musim dingin. Aman, rata-rata rapi, auratnya tertutup. Kalau ke luar negeri musim panas, udah biaya banyak keluar. Saya juga pernah suatu saat ke Eropa, ruksak, abot. Rusaklah. Bagi yang di sana ya mudah-mudahan bisa kuat ya ngejaga, karena khianat mata pasti mudah. Terima kasih hadirin atas doanya sehingga saya bisa lebih sehat lagi sekarang. Mudah-mudahan ke depan kesehatan ini lebih dipakai mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah. Kita akan bersedekah ya. Mudah-mudahan sedekah ini menambah mustajabnya doa. Fadol, silakan. Oh, wakaf. Kita sempurnakan wakafnya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah Maha tahu semua maksiat yang kita lakukan, terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu aib-aib yang mati-matian kita tutup-tutupi. Allah tahu dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang. Padahal kita tahu itu dosa, tapi Allah masih menutup-nutupi dan memberi kesempatan kita berkumpul, bertobat. Semoga malam ini Allah hapuskan semua dosa kita. Marilah kita istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran kelam. Istighfar. Allah tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita sesali. Istighfar yang selama ini hidupnya kotor, masa lalunya gelap. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan duniawi, menuhankan pujian, menuhankan nafsu. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, yang hidupnya penuh kebohongan, kepalsuan, membagus-bagus bungkus padahal isinya sangat hina. Astagfirullah. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor. Astagfirullah. Istighfar yang makan uang haram, makanan haram, yang menahan hak orang, mengambil hak orang. Istighfar hadirin yang sering menyakiti orang tuanya, yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang membalas air susu dengan air tuba, yang kikir kepada ibu bapaknya, yang suka berburuk sangka kepada orang tuanya. Istighfar kepada yang zalim kepada guru-gurunya, yang menjadi jalan ilmu, jalan hidayah. Istighfar yang sering menyakiti orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Yang hidupnya penuh buruk sangka kepada orang yang berbuat baik. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim,
Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah, taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Karim. Taqabbal minna ya Karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan doa kami. Hadirin silakan doa masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doalah bisa menghindari maksiat, menjauhi dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Rabb. Hujamkan keyakinan di hati kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Jangan biarkan kami tergelincir ya Allah, berbuat nista. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang penuh berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Karuniakan kepada kami istiqomah, lahir batin sehat walafiat. Jauh 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 jauh